Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara dan kesempatan ini untuk bisa menambah keimanan kita. Dalam kita membaca kitab Asbab Ziyadah Al-Iman wa Nuqsanihi yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk membacakan kembali apa yang beliau tulis. Pada cara yang pertama untuk kita menambah ilmu adalah dengan kita mencari ilmu. Sebelumnya kita juga telah mengetahui ilmu yang dimaksudkan, kemudian juga kita telah mengetahui pula tentang keutamaan di dalam kita mencari ilmu. Kemudian beliau menyinggung di dalam kitab ini sebelum merinci ilmu yang dimaksudkan untuk kita bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin menekankan bahwa ilmu yang dimaksudkan di dalam syariat ini, dalam agama Islam ini, bukanlah ilmu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan saja. Ilmu yang dimasukkan di sini tidak hanya berupa teori saja. Ilmu yang dimaksudkan di sini bukan hanya ilmu yang berupa teori saja. Karena memang ketika kita mencari ilmu, bukan hanya teori-teori, materi-materi pengetahuan saja yang kita masukkan di dalam otak kita kemudian kita berhenti. Bukan itu. Kita tidak berhenti di situ. Tetapi yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Dengan ilmu, apa yang bisa kita rasakan? Apa yang bisa kita dapatkan dari manfaat-manfaat yang ada? Yang tentunya, setiap ilmu syar'i yang kita pelajari, maka maksudnya adalah dia sebagai media, dia sebagai wasilah, dia sebagai penghantar kita untuk mengetahui Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Sehingga ketika kita membaca kitab, kita membaca dalil, kita menghafalkan dalil, kita membaca kitab ini, itu dan sebagainya, maka ada yang harus kita tanyakan. Dengan apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini, dari belajar ini, dari usaha ini, dari hafalan ini? Ibadah apa yang telah kita lakukan? Apa yang akan bisa kita lakukan dengan ilmu-ilmu ini? Beliau menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dimaksudkan dengan ilmu ini tidak hanya sekedar teori, tetapi dia adalah wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa faktor yang melandasinya. Antara lain bahwa anna syar'ina majaa bita'abbud, bahwa syariat ini Allah turunkan, Allah kirimkan, Allah utuskan seorang nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada kita, maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, di mana Allah katakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, Tuhan kalian. Rasul mengajarkan ilmu. Kita mendapatkan ilmu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu fungsi dari Rasul yang mengajarkan ilmu kepada kita, dan kita belajar dengan ilmu-ilmu ini supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali dari titik awal yang kita maksudkan, bahwa kita belajar adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak berhenti hanya sekedar dengan maklumat yang menempel dalam kepala kita. Supaya kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua, bahwa banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa inti dari suatu ilmu adalah al-amal. Wa illa fal ilmu 'ariyatun wa ghairu muntafa' bihi. Dan apabila ilmu itu tidak berimbas kepada suatu amalan, maka ilmu itu kosong, telanjang, tidak terlalu bermakna. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, dalam surat Fatir yang sebelumnya telah kita baca. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah mereka adalah orang yang alim. Siapakah para ulama? Apakah hanya orang yang menghafalkan banyak hafalan? Tidak. Mereka orang-orang yang dengan ilmunya mereka beribadah kepada Allah. Mereka yang dengan ilmunya mereka takut kepada Allah. Mereka yang dengan ilmunya mereka berhati-hati di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga takut kalau seandainya ada kesalahan dengan apa yang dia lakukan. Roh ilmu, inti dari ilmu adalah beramal. Kemudian faktor yang ketiga, alasan yang ketiga untuk meyakinkan bahwa ilmu yang dimaksudkan bukan hanya sekedar teoritis belaka, tetapi dia juga mengandung makna media untuk beramal, adalah apa yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa celaka, kehinaan mereka orang-orang yang berilmu tetapi mereka tidak mau menjalankannya. Mereka yang berilmu, yang mempunyai banyak maklumat, tetapi mereka tidak melakukan apa yang telah mereka ketahui. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Allah katakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Atamuruna an-nasa, wahai kalian manusia yang berkhutbah, yang berceramah, yang mengajarkan kepada manusia, yang mengajarkan kebaikan. Apakah kalian hanya memerintahkan kepada manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian dengan tidak mau menjalankan apa yang kalian perintahkan kepada manusia, wa antum tatluna alkitab, padahal kalian telah membaca kitab, telah mendapatkan ilmu, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal dengan apa yang antum ajarkan tetapi antum tidak menjalankannya? Allah mengecam, Allah mencela mereka, orang-orang yang berilmu mengajarkan kebaikan tetapi ternyata mereka tidak mau menjalankannya. Maka berhati-hati kepada kita, orang tua, kepada kita yang mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, banyak nasihat kebaikan dan sebagainya, tetapi kita tidak mau menjalankan apa yang kita nasihatkan. Allah mencela. Bukan urusan kita untuk mencela mereka, orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan mereka tidak mau menjalankan. Tidak perlu kita mencela. Kita bisa mendapatkan ilmu mereka. Allah yang mencela mereka, bukan kita. Maka berhati-hati kita yang seringkali memberikan nasihat tetapi kita tidak mau menjalankannya. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan pula, yang senada dengan ayat yang sebelumnya disebutkan dalam surat Shaf ayat 2 dan 3. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma tafa'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la tafa'alun. Kenapa kalian mengatakan dengan apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la tafa'alun. Maka murka Allah sangat besar sekali. An taqulu ma la tafa'alun, kalian mengatakan sedangkan kalian tidak mau menjalankannya. Maka kehinaan mereka orang-orang yang hanya sekedar berbicara tetapi mereka tidak mau berusaha menjalankannya.
bukan berarti kemudian kita takut untuk berbicara dan memberikan nasihat, tidak. Ancaman ini diarahkan kepada mereka orang-orang yang tidak dengan sengaja, yang dengan sengaja mereka tidak mau menjalankan, melakukan kebaikan yang mereka ajarkan. Padahal mereka mampu, mereka bisa, tapi mereka tidak menjalankannya. Bukan mereka orang-orang yang memang tidak punya kemampuan. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab ini, wa kullu ilmin wa amalin la yazidu al-iman quwwatan famadkhulun. Disebutkan dalam kitab Miftah dari As-Sa'adah, karangan beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kullu ilmin, dan setiap ilmu, wa amalin, dan amalan yang tidak menambah keimanan dia, kekuatan, famadkhulun, maka ilmu dan amalan tersebut sesuatu yang kurang, sesuatu yang tercela, sesuatu yang perlu untuk diperbaiki. Maka ilmu dan amalan, ilmu yang tadi yang kita maksudkan harus bisa mendatangkan suatu amalan, dan ilmu dan amalan tersebut yang dilakukan dengan cara yang benar, maka dia harus bisa menambahkan keimanan yang ada dalam diri dia. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa cara kita menambah ilmu adalah dengan kita belajar. Belajar apa? Belajar apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah ilmu mempunyai keutamaan? Sangat banyak sekali keutamaannya. Apakah ilmu hanya sekedar ilmu tanpa amalan? Tidak. Ilmu harus bisa mendatangkan suatu amalan. Besar kecilnya tergantung dengan kondisi masing-masing. Tetapi ilmu tersebut hendaknya dia coba untuk amalkan ketika dia mampu. Banyak faktor yang meminta kita untuk bisa menjadikan ilmu kita buahkan, kita jadikan sebagai dasar untuk mengamalkan suatu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu dan amalan ini kita berharap Allah akan memberikan tambahan iman yang ada di dalam diri kita. Dengan bertambahnya keimanan yang ada dalam diri kita, maka insya Allah kita yakin, apabila kita merasakan iman kita bertambah, maka kita harus bisa mendapatkan kebahagiaan dengan iman kita. Iman dari ilmu dan amalan yang telah kita lakukan. Maka insya Allah kita berusaha untuk berjuang dengan apa yang kita miliki. Tidak hanya berjuang dari sisi materi, kita bekerja banting tulang tanpa bisa menumbuhkan, tanpa kita bisa menghasilkan kelezatan, kebahagiaan di dalam diri kita. Apalah arti harta yang sangat banyak sekali kalau seandainya iman kita berkurang. Maka mau tidak mau kita harus menyempatkan diri kita, memaksakan diri kita untuk mencari waktu untuk belajar, mencari ilmu, supaya kita mengetahui apa hak-hak Allah yang harus kita lakukan. Dengan itu kebahagiaan akan bisa kita miliki di dalam kehidupan kita, baik kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Dan semoga berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Wallahu ta'ala alam shawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.